Boleh sepakat, boleh juga tidak. Bagi Mimin di dunia sepak bola, Ricardo Kakak adalah gambaran sempurna dari seorang idola. Wajah tampan, sikap rendah hati, religius, dan tentu saja yang paling utama adalah kemampuan luar biasanya di atas lapangan. Tak heran kalau banyak perempuan yang juga terpikat dengan seorang Kakak. Namun di balik senyum dan karir manis itu, ternyata tersembunyi sebuah kisah cinta yang pahit. Sebuah ironi yang rasa-rasanya sulit dipercaya dan tak adil untuk kehidupan asmara pemenang Ballon d'Or 2007 itu. Lantas, seperti apakah kegetiran yang dialami Kakak di luar lapangan hijau? Sekelumit tanda tanya itu bakal kami sajikan untuk menemani waktu bersantai football lover semua. Namun sebelum itu ada baiknya kamu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan kisah menarik pesepak bola dunia lainnya dari Starting 11 Story. Nama aslinya Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Pria yang sepanjang hidupnya seolah selalu dinaungi keberuntungan ini lahir di kota Gama pada 22 April 1982 lalu. Ketika para bintang Brazil tumbuh dari kondisi yang jauh dari ideal, Kakak lahir dan dibesarkan dengan limpahan kasih sayang dan finansial yang lebih dari cukup. Ayahnya merupakan seorang kontraktor sukses yang bergelar insinyur dan ibunya adalah guru PNS yang mengajar di sekolah. Kedua orang tua Kakak sangat mendukung semua yang dibutuhkan anak kesayangan mereka. Privilege inilah yang membentuk seorang Kakak jadi pribadi yang nice guy. Kegemaran Kakak pada sepak bola membuat kedua orang tuanya tak ragu membayar mahal untuk masuk akademi Sao Paulo. Kakak pun sudah bertekad bakal jadi pesepak bola profesional. Namun hidupnya hampir berubah drastis saat usia 18 tahun. Ketika baru mau promosi ke tim utama, Kakak malah mengalami sebuah kecelakaan aneh di kolam renang. Saat bermain air, Kakak mendarat dengan posisi yang salah. Alhasil tulang belakangnya mengalami cedera serius hingga terancam lumpuh. Dokter bahkan mengatakan kemungkinan besar ia tidak akan bisa bermain sepak bola lagi. Tapi Kakak percaya dan dia khusyuk berdoa pada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, keajaiban datang. Dia pulih total dan kembali ke lapangan hijau dengan motivasi yang tumbuh berkali-kali lipat. Perjalanan karirnya pun melesat cepat. Bersama Sao Paulo FC, Kakak menjadi sensasi besar di Brazil. Hingga akhirnya pada 2003 diboyong oleh AC Milan. Di San Siro itulah dunia benar-benar mengenalnya. Bersama Rossoneri, Kakak bukan hanya sekedar pemain bintang, dia menjadi jantung permainan. Kombinasi kecepatan, visi bermain, kontrol bola, dan ketenangan di depan gawang menjadikannya mimpi buruk bagi para bek lawan. Gaya bermain yang elegan tapi mematikan membuat banyak orang menyebutnya sebagai malaikat yang berlari. Puncaknya terjadi pada musim 2006-2007. Di tahun itu Kakak memainkan peran vital hingga membawa AC Milan menjuarai Liga Champions. Menariknya, sang gelandang juga dinobatkan sebagai top scorer di kompetisi klub paling elit tersebut. 10 gol dari 12 yang ditorehkan Kakak mengungguli para striker ganas pada masanya, macam Ruud van Nistelrooy dan Didier Drogba. Di musim itu juga Kakak dianugerahi Ballon d'Or. Dirinya menjadi pemain terakhir yang memenangkan penghargaan individu paling top itu sebelum era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mendominasi lebih dari 1 dekade. Dalam sebuah era yang mulai gila dengan statistik dan ego, Kakak tampil sebagai antitesis. Dia pendiam, rendah hati, dan selalu mengangkat tangan ke langit setiap kali mencetak gol. Kaos dalamnya bertuliskan, I belong to Jesus. Sebuah pernyataan bahwa baginya sepak bola bukan hanya karir profesional semata, tapi juga jalan pengabdian kepada Tuhan. Di luar lapangan, Kakak juga tampak menjalani kehidupan yang sempurna. Dia menikah dengan Caroline Calico pada tahun 2005 ketika usianya masih relatif muda, yakni 23 tahun. Caroline adalah teman masa kecilnya, seorang perempuan cantik dari keluarga terpandang yang oleh masyarakat juga aktif dalam gereja. Pasangan ini pun begitu disukai publik. Mereka religius, muda, dan tampak benar-benar saling mencintai. Kakak pernah mengatakan bahwa ia dan Caroline menunggu sampai menikah untuk berhubungan intim.
sebuah nilai yang ia pegang teguh karena keyakinannya yang dalam. Selama bertahun-tahun, Kakak dan Caroline terlihat seperti couple goals. Mereka punya 2 anak dan kerap tampil bersama di banyak momen penting, baik di lapangan maupun di luar. Tapi seperti gunung es, apa yang terlihat di permukaan gak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Pada Desember 2015 alias 10 tahun pasca mengucap janji sehidup semati, dunia pun dikejutkan oleh kabar Caroline Keliko menggugat cerai Kakak. Tidak ada rumor sebelumnya, tidak ada skandal besar. Mereka tampak baik-baik saja. Tapi ketika berita besar itu muncul, semua orang bertanya-tanya, kenapa? Apakah salah satu di antara mereka main serong? Atau Kakak hilaf dan melakukan KDRT? Atau Kakak kecanduan main judi slot? Ternyata jawaban yang sebenarnya justru semakin membuat bingung. Menurut berbagai laporan media saat itu, Caroline menyebut bahwa Kakak adalah pria yang luar biasa. Dia tidak pernah berbuat salah, dia setia, dia baik, dia penyayang, dan Caroline menegaskan kalau benar Kakak sangatlah religius. Tapi justru karena itulah Caroline merasa nggak bisa mencintai Kakak lagi. Perempuan yang tampaknya tengah puber itu merasa kehilangan gairah, merasa hidupnya seperti terlalu sempurna, terlalu datar dan hampa. Coba dengar baik-baik kata per kata yang dilontarkan Caroline saat diwawancarai media Brazil. Kakak tidak pernah mengkhianati saya, selalu memperlakukan saya dengan baik dan memberi saya keluarga yang luar biasa. Tapi saya tidak bahagia, ada sesuatu yang hilang. Masalahnya dia terlalu sempurna untuk saya. Disinilah ironi itu muncul. Bagaimana bisa seseorang yang menjadi idola, teladan, dan suami ideal malah ditinggalkan karena dianggap terlalu baik dan sempurna untuk dicintai? Mungkinkah Caroline merasa insecure? Kita tumbuh dengan ide bahwa cinta harus dibangun atas dasar kebaikan-kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju kebahagiaan. Tapi kenyataan hidup tak selalu linear. Kadang cinta bukan soal siapa yang terbaik, tapi siapa yang membuat kita merasa hidup. Terkadang cinta justru tidak membutuhkan yang paling benar, tapi yang paling terasa. Dan disinilah tragedi terjadi. Kakak dengan segala kesempurnaannya justru tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya. Dan inilah ironi kehidupan. Ketika kamu memberi segalanya, belum tentu kamu mendapat balasan yang sama. Apakah ini berarti kebaikan tidak cukup? Atau justru cinta itu bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling nyambung? Mungkin dalam hubungan mereka tidak ada drama, tidak ada konflik berarti, hingga kehidupan rumah tangga justru terasa hambar. Kadang manusia butuh guncangan, sedikit ketidaksempurnaan atau tantangan untuk merasa hidup. Dan ini menjadi ironi kehidupan, bahwa menjadi pria yang sempurna, setia, baik, penuh kasih, tidak selalu menjamin cinta akan bertahan. Setelah perceraian itu, Kakak tidak pernah berbicara buruk tentang mantan istrinya. Ia tetap hadir sebagai ayah yang baik, menjalani hidup dengan tenang dan terus menunjukkan sikap dewasa. Setelah menduda sekian tahun sambil merenungi kisah asmaranya pada tahun 2019, Kakak akhirnya mau menikah lagi dengan perempuan bernama Carolina Dias, seorang model Brazil. Dari berbagai unggahan media sosial, ia tampak lebih rileks dan bahagia. Sementara sang mantan istri, Caroline Keliko pun menjalani hidupnya sendiri dan menikah lagi pada tahun 2021. Mereka memilih jalan masing-masing tanpa meninggalkan secuil dendam. Dari kisah Ricardo Kakak ini kita bisa memetik pelajaran berharga. Setidaknya jika kamu pernah ditinggalkan, bukan karena kamu jahat, tapi justru mungkin karena kamu terlalu baik. Ingat-ingatlah Ricardo Kakak, karena terkadang menjadi terlalu sempurna bukanlah jaminan untuk terus dicintai.